Jadi kepada yang sudah merasa divaksin, ya, itu kemungkinan hanya itu Sinovac, Sinopharm, atau AstraZeneca. Sayangnya, vaksin tersebut tidak untuk melawan varian D. Tapi yang menjadi masalah ini kepada dirinya sendiri itu, ya. Ini yang ada di luar ini varian D. Virus varian D yang tidak bisa dilawan oleh vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Gajah Mada bisa unmute sendiri? Oh ya, sudah. Tadi nggak bisa di-unmute tadi. Ya. Ini aja komentarnya. Jadi, saya baru dapat data dari Jepang, ya, yang menyatakan jenis vaksin yang dibeli oleh Indonesia. Itu, Pak, jadi tidak banyak ragamnya. Jadi yang sekarang tersebar, jadi kepada yang sudah merasa divaksin, ya, itu kemungkinan hanya itu Sinovac, Sinopharm, atau AstraZeneca. Nah, tapi paling banyak di Indonesia itu yang dari Cina itu. Ada Sinovac, Sinopharm, dan satu lagi yang kecil. Ini data akurat sekali, ya. Saya cek juga ke Kementerian Kesehatan, memang betul. Jadi rupanya, yang ingin saya ungkapkan adalah di sini. Sayangnya, vaksin tersebut tidak untuk melawan varian D. Nah, sementara sekarang di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, ya, memang benar, Pak. Saya punya teman-teman yang menjaga kesehatan pun sudah lewat, ya, karena varian D ini, ya, minimal sakit, ya. Jadi ya ini ya jadi polemiknya ini kepada yang melakukan diakonia. Memang betul tadi pemburu rezeki maaf didukung polisi, tapi yang menjadi masalah ini kepada dirinya sendiri itu, ya. Ini yang ada di luar ini varian D, virus varian D yang tidak bisa dilawan oleh vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia. Saya juga sudah konfirmasi dengan berita nasional, ada di Kata Data, ya, bahwa 4 negara yang menggunakan vaksin seperti itu semua meningkat COVID-nya. Nah, jadi mungkin itu saja yang ingin saya komentari. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gajah Mada, ya. Ini pengetahuan bagi kita tentang vaksin yang sudah beredar dan datanya masih baru, Pak. Datanya, jadi saya pikir mungkin belum banyak. Saya udah cek, banyak yang belum tahu juga bahwa jenis vaksin di Indonesia itu ternyata tidak untuk melawan varian D. Nah, itulah memang ini juga menjadi informasi yang memang di kita masyarakat ada simpang siur memang, ya, yang disampaikan pemerintah ini seolah-olah vaksin itu tidak perlu kita ketahui jenisnya apa, yang penting kita dapat vaksinnya gitu, ya. Karena kalau kita lihat jenis-jenisnya ini kan sekarang ada jenis lagi yang terbaru lagi kan dari dalam negeri, ya, vaksin Nusantara gitu, ya. Ada vaksin, belum lagi kalau nanti masuk vaksin yang dari Israel gitu, ya. Apakah termasuk itu yang dimaksud Pak Gajah Mada? Aduh, sebenarnya begini, ya, vaksin itu dibutuhkan. Hanya satu-satunya cara untuk melawan pandemi ini vaksin. Dan negara yang sudah berhasil itu salah satunya Israel.
Tapi di sana menggunakan Pfizer, saya nggak tahu bacanya gimana. Vaksinnya yang memang bisa melawan. Jadi kan virus ini bermutasi dengan RNA. Jadi kalau RNA-nya unpredictable, cepat sekali Pak dia bermutasinya. Jadi memang jenis virusnya harus yang khusus ya. Atau memang jadi di Israel pun sebenarnya setelah orang itu menggunakan Pfizer, kalau dia pergi-pergi, Pak, Israel juga naik gitu. Naik juga penularan virusnya. Akhirnya dihentikan oleh Israel. Wah, ini gimana? Kacau balau nih. Oh, ternyata gara-gara memang perlu ada lockdown ya. Setelah vaksinasi perlu ada lockdown juga. Itu aja Pak komentar saya tapi intinya vaksin itu penting. Intinya sih itu. Supaya jangan salah cerna ya. Yang saya maksud tadi gini Pak Gajah Mada, bahwa vaksin yang beredar sekarang ini kan untuk generasi yang sebelumnya. Ya. Kalau mutasi yang sekarang ini kan sedang berkembang. Artinya kalau ada juga penelitian untuk membuat vaksin yang baru, sepertinya juga belum bisa mereka lakukan. Sehingga yang masih vaksin yang lama bisa Pak melawan Pak, terutama Pfizer. Bisa melawan. Jadi yang tidak semua jenis ya. Kalau yang varian D bisa dilawan oleh Pfizer. Varian D. Ya. Nah, sementara kan kalau persediaannya kan tidak memadai untuk. Kalau menurut data, Pfizer tidak masuk Indonesia, kecuali mungkin yang bayar ya. Yang bayar. Ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.